Oke, salam hebat guru penggerak angkatan 6. Kali ini saya akan membawakan dan menjelaskan materi 2.1 koneksi antar materi. Oke, seperti apa materinya? Di sini nama saya adalah CGP Iwayan Swi CSS dari SMKN 1 Tabanan, dan Bapak Fasil kita yang tersayang dan tercinta adalah Bapak Igusti Ketut Atmaja, dan PP pengajar praktek kita yang super hebat ini adalah Bapak Igede Putra dari SMAN 1 Kediri Tabanan. Oke, seperti apa materinya? Check it out this one. Oke, yang pertama, koneksi antar materi modul 2.1. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Oke, ini pertanyaan pertama. Kita lanjut. Oke. Menurut Tomlinson 2001-45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Penjelasan yang nomor 2, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal or common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Next. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan assessment diagnostik kognitif atau non-kognitif berdasarkan 3 aspek, yaitu readiness, minat, profil pelajar murid. Nomor 3, menganalisis persiapan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Nomor 5, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, inilah 5 tindakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut berikutnya. The next question. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat belajar secara optimal? Oke, kita discuss di slide ini. Oke, caranya, guru dapat memetakan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, ada kesiapan belajar. Dalam kesiapan belajar, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep atau pengetahuan baru. Nomor 2, ada minat belajar. Dalam minat belajar, guru memberikan pilihan pada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minatnya dapat meningkatkan minat belajarnya. Nomor 3, profil pelajar murid. Guru memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara mandiri dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, budaya dan lingkungannya. Lanjut. Next. Yang berikutnya, guru dapat menerapkan 3 diferensiasi secara optimal. Ini diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang pertama ada konten. Dalam konten, guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan yang terdiri dari kesiapan atau readiness, minat, dan profil pelajar murid. Yang nomor 2, ada proses. Dalam proses, guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang dipelajari. Produk.
Dalam produk, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah dilewati. The next question. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Sekarang kita ke inti permasalahan yang koneksi antar materi. Dalam pembelajaran calon guru penggerak ini, di modul 1.1 itu ada filosofi Ki Hajar Dewantara, yang 1.2 ada nilai dan peran guru penggerak, yang 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, dan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semua modul ini akan bermuara kepada keberpihakan pada murid, yang notabene kita harus bisa mencetak seorang murid berprofil pelajar Pancasila. Oke, seperti apa koneksi antar materinya kita akan bahas satu per satu. Oke. Keterkaitan antar materi. Di modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi tersebut, pendidikan adalah menuntun segala kebutuhan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodratnya masing-masing, dan memastikan dalam prosesnya anak-anak merasa selamat dan bahagia. Dua keterkaitannya dengan materi, dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat dan profil pelajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Lanjut, koneksi berikutnya, keterkaitan antar materi, itu modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Dalam nilai dan peran guru penggerak, itu terkandung nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nah, inilah nilai-nilai dari guru penggerak. Dalam nilai tersebut, dalam proses menuntun guru harus selalu berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid. Nah, ini adalah peran guru penggerak, ya. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah. Keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan atau readiness, minat, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Next. Okay. Masih di koneksi antar materi, sekarang di visi guru penggerak. Di modul 1.3 visi guru penggerak. Guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA melalui tahapan bagja yang terdiri dari B, itu adalah buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan siswa. Yang A or E, ambil pelajaran terkait yang sudah pernah dilakukan. Nomor G, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Nomor J, jabarkan 3 strategi berdiferensiasi. Nomor A,
Atur eksekusi penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Itulah konsep dari Bagja. Keterkaitannya atau koneksi antar materi dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Okay, next. Masih di koneksi antar materi, modul berikutnya adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antar dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa bagian dari kelasnya. Koneksi atau keterkaitan antar materi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, profil pelajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini ada kesimpulan antar materi. Kesimpulan yang dapat saya tarik di sini, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya. Yang pertama, dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Nomor 3, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi dan misi yang baik pula. Nomor 4, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Oke, itulah kesimpulan yang dapat saya tarik. Oke, dengan berakhirnya kesimpulan tersebut, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari penjelasan materi ini. Thank you.